Halo semuanya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang persamaan reaksi. Nah, langsung saja kita mulai materinya. Yang pertama, pengertian persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi itu adalah penulisan reaksi dengan menyatakan lambang unsur dan rumus kimia senyawa yang terlibat dalam reaksi. Jadi dalam suatu persamaan reaksi itu suatu reaksi kimia dituliskan dalam bentuk lambang unsur atau rumus kimia senyawa yang terlibat dalam reaksi itu. Nah, ini contoh persamaan reaksi. Jadi yang dituliskan dalam persamaan reaksi itu adalah lambang unsur atau rumus kimia senyawa yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Jadi ini contohnya. Ini contoh persamaan reaksi. Jadi yang dituliskan adalah lambang unsurnya atau rumus kimianya. Misalnya hidrogen dituliskan H2, oksigen dituliskan O2. Jadi tidak dituliskan hidrogen tambah oksigen. Jadi yang dituliskan lambang unsurnya atau rumus kimianya. Misalnya ini air dituliskan H2O. Jadi yang dituliskan lambang unsur atau rumus kimia senyawa yang terlibat dalam reaksi itu. Itu yang disebut dengan persamaan reaksi. Nah, dalam persamaan reaksi itu ada beberapa istilah-istilah. Yang pertama ini reaktan atau pereaksi. Nah, reaktan atau pereaksi ini adalah zat-zat yang ada di sebelah kiri tanda panah. Jadi ini tanda panah. Nah, yang di sebelah kiri tanda panah, jadi semua zat yang ada di sebelah kiri tanda panah itu disebut dengan reaktan atau pereaksi, atau disebut juga zat-zat yang bereaksi. Jadi zat yang bereaksi itu letaknya di kiri tanda panah, itu namanya reaktan atau pereaksi. Kemudian yang di sebelah kanan tanda panah ini namanya produk atau hasil reaksi. Jadi semua nanti kalau misalnya ada lebih dari satu zat yang ada di sebelah kanan tanda panah itu semuanya disebut produk atau hasil reaksi. Jadi itu ya, jadi yang di kiri tanda panah namanya reaktan atau zat yang bereaksi, yang di kanan itu adalah produk atau hasil reaksi. Nah, tanda panah itu dibaca membentuk atau menghasilkan. Jadi H2 bereaksi dengan O2 membentuk H2O. Jadi seperti itu pembacaannya. Jadi tanda plus ini dibaca bereaksi dengan, jadi H2 bereaksi dengan O2 membentuk H2O. Nah, itu persamaan reaksi. Kemudian di sini ada angka. Jadi angka yang di depan dari zat yang bereaksi atau zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Ini duanya ini sama juga duanya ini sama. Itu namanya koefisien reaksi. Jadi angka yang ada di depan zat itu namanya koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi ini menyatakan jumlah semua atom yang ada di belakangnya. Jadi atom apa saja yang ada di belakangnya, misalnya ini belakang angka 2 ini ada H, berarti menyatakan jumlah atom H ini. Kalau ini 2H2O, jadi 2 ini menyatakan jumlah atom H dan menyatakan jumlah atom O juga. Jadi itu koefisien reaksi, menyatakan jumlah semua atom yang ada di belakangnya. Itu koefisien. Kemudian angka yang kecil ini, itu namanya angka indeks. Angka indeks itu menyatakan jumlah atom yang ada di depannya. Jadi misalnya ini 2 ini berarti menyatakan jumlah atom O. Kemudian 2 ini juga angka indeks namanya. Jadi angka yang kecil di belakang itu namanya angka indeks. Itu menyatakan jumlah atom yang ada di depannya. Jadi 2 ini menyatakan jumlah atom H. Kemudian ini juga ada menyatakan jumlah atom H. Nah, nanti jumlah atom keseluruhan itu adalah koefisien reaksi dikalikan dengan angka indeks. Jadi jumlah atom H ini adalah 2 dikali 2. Jadi jumlah atom H-nya itu adalah 4. Nah, kalau O-nya ini indeksnya 2. Koefisiennya kalau nggak ada berarti dia 1. Jadi 1 kali 2 jadinya 2.
Kemudian kalau H-nya ini 2 dikali 2, jadi jumlah atom H di sini ada 4. Nah, kalau O indeksnya nggak ada, artinya 1, sehingga jumlah atom itu O itu adalah 2 kali 1, 2. Jadi seperti itu nanti caranya menentukan jumlah atom. Jadi koefisien dikalikan dengan indeksnya. Kemudian ada huruf-huruf dalam kurung. Nah, huruf-huruf dalam kurung itu menyatakan wujud dari zat yang bereaksi. Nah, jadi wujud zatnya itu ada 4 dalam persamaan reaksi. Ada S sama dengan itu adalah solid atau dalam bentuk padatan. Jadi zat yang bereaksi atau hasil reaksinya itu adalah dalam bentuk padatan. Kemudian kalau L itu liquid, berarti dalam bentuk cair. Kemudian ada gas, simbolnya G. Kemudian aki itu larutan. Jadi kalau simbolnya G berarti zat yang bereaksi itu adalah gas. Kalau simbolnya aki berarti zat yang bereaksi itu adalah larutan. Sehingga kalau di sini di persamaan reaksi ini nanti dibacanya gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan air. Jadi dalam bentuk cair nanti di sini. Nah, itu persamaan reaksi, contoh persamaan reaksi. Nah, contoh lainnya misalnya ini. N itu nitrogen, berarti kalau ini dibaca, gas nitrogen bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan gas NH3 atau amonia. Nah, dari persamaan reaksi ini, reaktannya yang mana? Nah, reaktannya itu adalah zat yang berada di kiri tanda panah, berarti reaktannya adalah N2 dan H2. Kemudian hasilnya yang mana? Hasil atau produknya adalah yang di kanan tanda panah. Berarti NH3-nya itu adalah hasil ya, ini produk ya, bukan NH3. Produk berupa NH3. Nah, di sini N2-nya ini jumlahnya adalah 2. Jadi karena di sini koefisiennya 1, indeksnya 2, berarti jumlah atom N itu adalah 2. Jadi N-nya sama dengan 2. Nah, kalau H berarti jumlahnya adalah koefisien dikali indeks. Koefisiennya 3, indeksnya 2, berarti H-nya itu adalah 3 kali 2, itu sama dengan 6. Jadi jumlah atom H-nya sama dengan 6. Kemudian kalau N yang di sini, koefisiennya 2, indeksnya 1. Jadi kalau nggak ditulis seperti 1, berarti N-nya 2 kali 1. Jadi N-nya, jumlah atom N-nya sama dengan 2. Nah, jumlah atom H indeksnya 2, koefisiennya 2, indeksnya 3, berarti H yang ini adalah jumlahnya 2 kali 3. Jadi jumlah atom H 2 kali 3 sama dengan 6, jadi H-nya 6. Nah, itu pengertian persamaan reaksi. Kemudian saya lanjutkan lagi ke penyetaraan persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi itu mengikuti hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Nah, bunyi dari hukum kekekalan massa ini adalah massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Jadi, berapapun massa zat sebelum reaksi atau massa reaktannya, itu pasti akan sama dengan massa produknya. Jadi, massa zat sebelum dan sesudah reaksi sama. Jadi, massa reaktan pasti sama dengan massa produknya. Nah, agar bisa mengikuti hukum kekekalan massa ini, jumlah atom reaktan harus sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Jadi, supaya bisa mengikuti hukum kekekalan massa, maka jumlah atom reaktan, jadi pereaksinya harus sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Atau jumlah atom di sebelah kiri tanda panah harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan tanda panah. Nah, untuk bisa menyamakan jumlah atom, jadi atom di reaktan dan atom di produk, itu bisa dilakukan dengan menambahkan koefisien di depan senyawa yang belum setara. Jadi, agar sama jumlah atom di sebelah kiri tanda panah dan di sebelah kanan tanda panah, itu bisa dilakukan dengan cara menambahkan koefisien di depan senyawa yang belum setara. Jadi,
yang bisa diubah itu adalah koefisiennya. Jadi ditambahkan koefisien di depan senyawa yang belum setara. Contoh, ini reaksi yang tadi. Jadi reaksinya H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Nah, sekarang perhatikan jumlah atom di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kiri hanya itu ada 2. Jadi hanya 2. Di sebelah kanan hanya ada 2. Jadi sudah sama. Nah, kemudian O-nya. O di sebelah kiri ada 2. Di sebelah kanan ada 1. Berarti jumlah atomnya belum sama. Itu artinya persamaan reaksinya belum setara. Sehingga dia belum mengikuti hukum kekekalan massa. Jadi biar bisa mengikuti hukum kekekalan massa, jumlah atomnya harus sama. Nah, caranya menyamakan bagaimana? Dengan cara menambahkan koefisien. Jadi di sini hanya sudah 2 sudah sama. O-nya 2, O-nya 1. Nah, di sini yang harus dilakukan adalah menambahkan koefisien. Nggak bisa mengganti indeks. Misalnya ini O-nya kan 2. O-nya di sini 1. Nah, kasih indeks 2 di sini sehingga misalnya jadinya seperti ini, H2O2 jadinya. Sehingga kalau kita lihat di sini hanya 2, O-nya 2 juga O-nya 2. Nah, persamaannya setara, tapi dalam persamaan reaksi ini atau menyetarakan persamaan reaksi tidak mengubah jenis zatnya. Nah, kalau mengubah angka indeks, zatnya ikut berubah. Jadi kalau di sini kan H2O, di sini jadinya H2O2. Nah, zatnya sudah berbeda di sini. Jadi tidak boleh mengganti angka indeks. Kalau mengganti angka indeks, jadinya zatnya berubah. Persamaan reaksinya juga berubah. Sehingga yang boleh dilakukan adalah, jadi ini tidak boleh mengganti angka indeks. Yang boleh dilakukan adalah menambahkan koefisien di depan senyawa yang belum setara. Jadi yang belum setara tadi kan O-nya di sini 2, di sini 1. Berarti harus ditambahkan koefisien di tempat yang masih kurang. 2, 1 berarti di sini masih kurang. Nah, di sini kan O-nya indeksnya 1, koefisiennya 1. Nah, biar bisa setara, berarti berapa ditambahkan koefisien? 1 kali berapa biar jadi 2. Berarti 1 kali berapa biar jadi 2 adalah 2. Sehingga di sini nanti tambahkan koefisien 2. Sehingga di sini O-nya jadinya 2 kali 1 sudah 2, O-nya menjadi 2 juga. Nah, hanya di sini menjadi 2 kali 2 4. H di sini baru 2. Jadi di sini kurang. Di sini 4, di sini 2. Nah, di sini berarti harus ditambahkan koefisien lagi. Nah, berapa ditambahkan koefisien? Nah, 2 dikali berapa biar menjadi 4? 2 dikali 2, sehingga di sini tambahkan koefisien 2. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengubah koefisiennya saja. Nah, kalau koefisiennya yang diubah, senyawanya masih tetap sama H2O2, H2O. Jadi hanya jumlahnya 4, hanya juga 4. O-nya 2, O-nya juga 2. Jadi sudah setara dan tidak mengubah jenis senyawanya. Nah, itu menyetarakan persamaan reaksi. Nah, bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi? Selain dengan cara ini, ada juga cara lainnya. Jadi caranya untuk menyetarakan persamaan reaksi ada beberapa langkah. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, itu adalah tuliskan persamaan reaksi yang belum setara. Kemudian berikan koefisien 1 pada zat yang paling kompleks. Nanti saya kasih contohnya langsung. Yang ketiga, berikan koefisien A, B, C, D, dan seterusnya pada zat lainnya. Kemudian yang keempat, hitung jumlah masing-masing atom dan buat persamaan jumlah atom ruas kiri atau reaksi sama dengan jumlah atom ruas kanan. Kemudian tentukan nilai A, B, C, D, dan seterusnya dengan menggunakan persamaan yang diperoleh pada langkah D. Yang kelima, masukkan nilai A, B, C, D, dan seterusnya yang diperoleh ke dalam persamaan reaksi. Selanjutnya, periksa kembali jumlah masing-masing atom dalam reaksi tersebut. Nah, ini langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyetarakan persamaan reaksi. Nah, langsung saja ke contohnya. Yang pertama misalnya ini, Fe2O3 tambah HCl menghasilkan FeCl3 tambah H2O.
Nah, bila kita lihat persamaan reaksi ini, di kiri Fe-nya ada 2, di kanan Fe-nya 1. Berarti persamaan reaksi ini belum setara, jadi jumlah atom kiri dan kanan belum sama. O-nya ada 3, di sini O-nya 1, berarti sudah kelihatan persamaan reaksinya belum setara. Nah, jadi persamaan reaksi ini harus disetarakan dulu biar bisa mengikuti hukum kekekalan massa. Nah, langkah-langkahnya adalah seperti tadi, tuliskan persamaan reaksi yang belum setara. Berarti ini tulis persamaan reaksinya yang belum setara. Fe2O3 tambah HCl menghasilkan FeCl3 tambah H2O. Kemudian berikan koefisien 1 pada zat yang paling kompleks. Nah, koefisien 1 ini diberikan pada zat yang paling kompleks. Yang paling kompleks itu adalah yang paling banyak jumlah unsurnya. Nah, kalau di sini yang paling banyak jumlah unsurnya adalah ini ya, Fe2O3. Jadi yang paling ribet rumus kimianya itu yang diberikan koefisien 1. Jadi nanti di sini kasih koefisien 1. Nah, koefisien 1 ini nggak selamanya harus di zat yang paling di depan ya, boleh di sini, di sini, di sini. Jadi tergantung yang mana yang paling kompleks. Itu dikasih koefisien 1. Kemudian langkah selanjutnya berikan koefisien A, B, C, D dan seterusnya pada zat lainnya. Jadi zat lainnya HCl, FeCl3, H2O itu diberikan koefisien A, B, C, D dan seterusnya. Jadi di sini kasih A, kemudian B dan C. Jadi seperti ini. Yang paling kompleks kasih 1, yang lainnya kasih A, B, C. Kemudian hitung jumlah masing-masing atom dan buat persamaan jumlah atom ruas kiri sama dengan jumlah atom ruas kanan. Jadi semua atomnya dihitung, jumlah Fe-nya berapa, jumlah O-nya berapa, jumlah H-nya berapa, jumlah Cl berapa. Jadi dihitung satu persatu. Nah, dimulai dari Fe. Nah, jumlah Fe di sini ada berapa? Fe-nya 1, koefisiennya 1, indeksnya 2, berarti Fe-nya ada 2. Sehingga bisa dituliskan di sini Fe-nya 2. Kemudian di ruas kiri ada 2 Fe, pindah ke ruas kanan. Jadi tuliskan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, dipindah ke ruas kanan berarti sama dengan di kanan ada berapa Fe? Koefisiennya B, indeksnya 1, berarti Fe di kanan itu adalah 1B atau B. Kemudian lanjut O. O di kiri ada 1 kali 3, jadi koefisien 1 indeksnya 3, 1 kali 3 berarti 3. Di kiri ada 3, kemudian pindah ke ruas kanan, berarti sama dengan ruas kanan. Ruas kanan O-nya adalah C dikali 1, berarti 1C. Nah, bisa dituliskan 3 sama dengan C. Kemudian H. H jumlahnya di kanan ada A kali 1, berarti A. A ini ya. Kemudian, baik saya ulang tadi di sini H-nya itu adalah A. Jadi A kali 1 sama dengan A. Itu sama dengan H di sini ada berapa? C kali 2, berarti sama dengan A sama dengan 2C. Kemudian lanjut ke Cl yang terakhir. Cl itu jumlahnya ada A kali 1, berarti Cl jumlahnya A sama dengan B dikali 3, berarti A sama dengan 3B. Nah, dari persamaan reaksi ini yang sudah bisa ditentukan nilainya adalah B dan C. Nah, B-nya sudah bisa kita ketahui itu adalah sama dengan 2, C-nya itu sama dengan 3. Berarti dari semua persamaan ini yang belum diketahui adalah nilai A-nya. Nah, untuk mencari nilai A, bisa mempergunakan persamaan yang ada A-nya. Bisa menggunakan persamaan ini
bisa menggunakan persamaan ini. Hasilnya pasti sama. Jadi nanti disubstitusi nilai yang sudah diketahui. Misalnya ini A sama dengan 2C. Nah, C-nya kan sudah diketahui. C-nya sama dengan 3, berarti bisa disubstitusi. C-nya itu sama dengan 3. Sehingga jadinya A sama dengan 2 dikali 3. Karena C-nya 3 sama dengan 6. Nah, bisa juga menggunakan persamaan ini. Jadi, boleh salah satu digunakan. Jadi, hasilnya pasti sama. Kalau misalnya menggunakan persamaan ini juga bisa. A sama dengan 3B. Jadi B-nya itu sama dengan 2. Berarti masukkan 2 ke sini. Jadinya A sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi sama. Sehingga di sini sudah bisa diketahui nilainya. A-nya 6, B-nya 2, C-nya 3. Nah, nilai-nilai ini kemudian dimasukkan ke persamaan reaksi ini. Jadi A-nya diganti dengan 6, B-nya diganti dengan 2, C-nya diganti dengan 3. Sehingga persamaan reaksinya menjadi seperti ini. Fe2O3 tambah 6HCl. Jadi A-nya 6. Kemudian di kanan ada 2 FeCl3. Jadi B yang tadi diganti dengan 2 tambah 3H2O. Jadi C-nya diganti dengan 3. Nah, langkah terakhirnya tinggal memeriksa di kiri dan di kanan sudah sama nggak jumlah unsurnya. Nah, pertama kita cek yang di kiri. Di kiri Fe-nya ada 2. Kemudian O-nya ada di sini 1 kali 3 berarti O-nya sama dengan 3. H-nya ada 6. Jadi 6 kali 1. Cl-nya juga 6 kali 1. Jadi Cl-nya ada 6. Kemudian cek yang di kanan, Fe-nya koefisiennya 2, indeks 1 berarti 2 kali 1. Fe-nya 2, Cl-nya atau biar sama di sini di kiri O-nya dulu. O-nya koefisien 3, indeks 1 berarti 3. Kemudian H-nya yang di sini 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi koefisien 3, indeks 2 berarti 6. Kemudian Cl indeksnya 3, koefisiennya 2, 2 kali 3, 6. Berarti Fe-nya sama dengan 2, O-nya sama-sama 3, H-nya sama-sama 6, Cl-nya sama-sama 6 juga. Jadi sudah setara. Nah, itu cara menyetarakan persamaan reaksi. Nah, saya jelaskan dengan contoh yang lain. Contoh nomor 2. Fe2O3 menjadi ditambah H2SO4 menjadi Fe2SO4 3 kali tambah H2O. Jadi kalau diperhatikan di sini Fe-nya 2, Fe-nya 2, O-nya 3 tambah 4, di kiri ada 7O, di kanan ada ini. Kalau seperti ini dikalikan ya, 4 kali 3 berarti 12. Berarti U-nya sudah nggak sama. Jadi kalau ada yang belum tidak sama jumlah unsurnya berarti persamaan reaksinya belum setara, jadi harus disetarakan dulu. Nah, langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Jadi pertama tuliskan persamaan reaksi yang belum setara. Jadi tuliskan persamaan reaksinya Fe2O3 tambah H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 3 kali tambah H2O. Kemudian berikan koefisien 1 pada zat yang paling kompleks. Nah, yang paling kompleks yang mana? Jadi ini yang jumlah unsurnya paling banyak. Berarti kasih koefisien 1. Kemudian berikan koefisien A, B, C, D, dan seterusnya pada zat lainnya. Jadi yang ini, dan ini kasih koefisien A, B, C. Jadi bebas kalian mau kasih A di sini boleh. Di sini A, B, C boleh. A, B, C boleh. Jadi nanti tinggal mengganti A, B, C-nya dengan angka yang sudah didapatkan nanti. Jadi yang langkah ketiga, berikan koefisien A, B, C pada zat lainnya. Jadi ini kasih ini A, B, C. Sudah, jadi sampai di sana. Setelah dikasih koefisien A, B, C, hitung persamaan atau hitung jumlah atom dan buat persamaan jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Jadi hitung seperti tadi, satu per satu unsurnya. Yang pertama Fe. Fe di sini di kiri adalah A kali 2, berarti Fe-nya 2A. Di kanan
1 kali 2, berarti sama dengan 2A sama dengan 2. Kemudian O-nya. O di kiri itu adalah A kali 3, berarti 3A. Kemudian di sini juga ada O. Berarti karena sama-sama di ruas kiri, berarti nanti jadinya tambah 3A tambah B kali 4, berarti 3A tambah 4B. Kemudian kalau pindah ke ruas kanan, jadinya sama dengan, sama dengan di kanan ada 1 dikali 4 kali 3. Jadinya 12, berarti 12. Kemudian di sini ada lagi 1, berarti masih tambah C kali 1, 12 tambah C. Nah, itu O. Kemudian H. H di kiri itu adalah B kali 2, berarti 2B. Kemudian pindah ke kanan, jadinya 2B sama dengan di sini C kali 2, 2B sama dengan 2C. Kemudian S. S-nya di kiri itu ada B kali 1. Berarti B sama dengan di kanan ada 1, di sini 1 kali 1 kali 3. Berarti B sama dengan 3. Nah, jadi sudah semua unsur, Fe sudah, O sudah, H sudah, S sudah, O sudah. Jadi sudah semua unsur dihitung. Berarti tinggal sekarang mencari nilai-nilainya dari A, B, C tersebut. Nah, dari persamaan ini yang sudah bisa ditentukan adalah B-nya. B sama dengan 3. Nah, dari B sama dengan 3 ini bisa kita menentukan nilai-nilai yang lain. Misalnya ini, 2B sama dengan 2C. Karena B-nya sudah diketahui, berarti bisa dimasukkan nilai B-nya ke sini. Sehingga jadinya 2 kali 3 sama dengan 2C. Jadi rumusnya seperti ini jadinya. 2B sama dengan 2C, berarti 2 kali 3 sama dengan 2C. Jadi 3-nya ini dari sini. B-nya sama dengan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 2C. Sehingga jadinya 6 sama dengan 2C. Nah, sekarang 2-nya pindah ke depan, jadinya C itu sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Berarti C-nya sama dengan 3. Jadi B sudah, C sudah. Sekarang tinggal mencari A-nya. Untuk mencari A, bisa gunakan persamaan ini. Karena B dan C sudah diketahui. Bisa juga dengan persamaan ini. Jadi nanti kalian bisa gunakan yang mana saja. Jadi gunakan mana yang lebih gampang. Nah, saran saya gunakan yang ini, 2A sama dengan 2. Jadi lebih gampang. Karena 2A sama dengan 2, berarti A-nya tinggal pindah 2-nya ke belakang. A-nya sama dengan 2 per 2. Jadinya A itu 2A sama dengan 2. 2-nya pindah ke belakang. Jadinya A sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, kalau menggunakan ini juga boleh. Hasilnya pasti sama. Jadi sudah bisa diketahui nilainya A sama dengan 1. B sama dengan 3. C sama dengan 3. Jadi tinggal masukkan ke sini. A-nya berarti ganti dengan 1, B-nya ganti dengan 3, C-nya ganti dengan 3. Jadi persamaan reaksinya Fe2O3 tambah 3H2SO4 menjadi Fe2SO4 3 kali tambah 3H2O. Sekarang tinggal dicek. Di kiri Fe-nya ada 2. Kemudian O-nya ada 3 ditambah 3 kali 4. Jadi 3 ditambah 12 itu 15. Kemudian H-nya ada 3 kali 2. H-nya ada 6. S-nya ada 3 kali 1. Jadi indeksnya ini 1 ya. S-nya ada 3. Ya sudah semua. Kemudian di kanan Fe-nya juga ada 2. Kemudian O-nya ini 4 kali 3, 12 tambah 3. Jadi 12 tambah 3 sama dengan 15. Kemudian H-nya ini 3 kali 2, itu 6.
S-nya, ini indeksnya 1, kali 3 yang di luar, berarti 3. Nah, ini sudah sama-sama 2, O-nya sama-sama 15, H-nya sama-sama 6, S-nya sama-sama 3. Jadi sudah sama. Jadi persamaan reaksinya sudah setara. Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian saya kasih contoh lagi satu. Contoh yang ketiga, itu persamaan reaksinya CaCO3. Nah, kalian harus ingat yang di belakang ini adalah wujud zatnya, berarti ini dalam bentuk padatan. CaCO3 ditambah HCl menghasilkan CaCl2 tambah CO2 dan H2O. Jadi ini dalam bentuk cair, ini dalam bentuk gas, dalam bentuk larutan, dalam bentuk padatan. Nah, ini disuruh menyetarakan sekarang. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Jadi itu langkah-langkahnya. Ada 7 langkah. Kemudian kerjakan dari langkah pertama, menuliskan persamaan yang belum setara. Jadi nanti untuk menyetarakan persamaan reaksi, wujud zat ini nggak berpengaruh ya. Jadi nggak mempengaruhi dalam menyetarakan persamaan reaksi. Nah, kemudian berikan koefisien 1 pada zat yang paling kompleks, jadi yang paling banyak jumlah zatnya. Nah, itu ada di yang ini. Jadi ini paling banyak jumlah zatnya, jumlah unsurnya. Jadi ini yang paling kompleks. Jadi ini kasih koefisien 1. Yang lainnya diberikan koefisien A, B, C dan seterusnya. Jadi di sini A, kemudian B, C dan D. Setelah itu baru hitung satu persatu jumlah unsurnya. Dimulai dari Ca. Nah, Ca di kiri itu ada 1. Berarti 1. Di kanan itu ada B kali 1. Berarti 1 sama dengan B. Kemudian C. C di kiri itu ada 1. Berarti 1 sama dengan di kanan ada C kali 1. Berarti 1 sama dengan C. Kemudian O. O-nya di kiri ada 3 kali 1. Berarti 3. Di kanan ada D kali 1. Oh, di sini juga ada O. Berarti C kali 2 itu sama dengan 2C tambah D. D kali 1D. Setelah O ada H. Nah, H-nya di sini ada A kali 1. Berarti di kiri ada A sama dengan 2D. D kali 2 berarti 2D. Kemudian CL. CL-nya itu A kali 1 berarti CL itu sama dengan A. Di kiri ada A sama dengan CL-nya di sini B kali 2. A sama dengan 2B. Nah, sudah semua dihitung. Nah, dari sana, dari perhitungan jumlah atom ini kita sudah bisa menentukan nilai B itu sama dengan 1, nilai C itu sama dengan 1. Berarti tinggal mencari nilai A dan D. Nah, bisa gunakan yang mana saja yang memungkinkan untuk melakukan substitusi. Jadi dari sini A sama dengan 2B, jadi B-nya sudah diketahui, B-nya sama dengan 1. Berarti tinggal diganti A sama dengan 2 kali 1. Berarti A sama dengan 2 kali 1. Berarti sama dengan 2. A-nya 2. A sudah diketahui, B sudah diketahui, C sudah. Tinggal mencari D. Nah, untuk mencari D bisa gunakan persamaan ini atau ini juga boleh. Jadi gunakan yang lebih gampang. A sama dengan 2D. Berarti di sini jadinya A-nya sama dengan 2. Berarti masukkan 2. Sama dengan 2D, berarti D-nya sama dengan 2/2. Jadi ini dipindah ke depan, 2/2 sama dengan 1. Jadi A-nya 2, B-nya 1, C1, D1, tinggal masukkan. Berarti A-nya di sini 2, B1, C1, D1, tinggal dimasukkan sekarang. Ini 2, 1, 1, 1. Jadi angka 1 nggak usah dituliskan. Sekarang tinggal dicek kiri kanannya. Ca itu sama dengan 1, C juga 1, kemudian O-nya ada
3, H-nya ada 2, CL-nya juga ada 2, jadi 2 kali 1 di kiri. Kemudian di kanan CA-nya ada 1, kemudian C-nya ada 1 juga, O-nya ini 2, di sini 1, berarti 3, H-nya di sini 2, bukan, di sini ada H2, berarti H-nya 2, kemudian CL-nya ada 2, jadi CA-nya 1, C-nya sudah 1, O-nya sudah 3, sama H-nya sudah 2, CL-nya juga sudah sama-sama 2, jadi sudah setara. Nah, itu cara untuk menyetarakan persamaan reaksi. Nah, sekian materi untuk persamaan reaksi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.